Persekutuan Doa Tubuh Kristus Muwoto Tamana, Metoma, Nabire, Kegata, sampai Makataka Paniai Papua. Hukum, politik, dan kuasa Allah. Di dunia, pada abad ke-21 ini, banyak umat Tuhan yang buta permasalahan hukum dan politik. Konsekuensinya, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1. Umat persekutuan doa tubuh Kristus seringkali dilecehkan oleh pihak lain. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 2. Ibadah tidak berdaya. Untuk memberdayakan jemaatnya berkiprah di bidang ini. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 3. Ibadah persekutuan tubuh Kristus mengagungkan kuasa Tuhan secara ekstrim sehingga mengharamkan segala bentuk pemberdayaan intelektual demi kepentingan ibadahnya. Paulus memberikan teladan bagi ibadah persekutuan tubuh Kristus, dalam mengkombinasikan kuasa Allah yang menyertainya dengan hukum dan politik yang ia kuasai. Paulus dan Silas dijebloskan ke dalam penjara di Filipi karena kelicikan para tuan hamba perempuan yang sudah bertobat itu, yang mengangkat hukum sebagai isu utama untuk menutupi isu ekonomi. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 21. Dakwaan yang dijatuhkan sudah memenuhi aspek legal, karena hukum Romawi melarang warga negaranya menjalankan tata ibadah sebuah agama yang belum disahkan oleh pemerintah setempat, namun biasanya ada toleransi jauh ibadahnya itu tidak menimbulkan gejolak sosial dan politik. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 20 dan 21. Di penjara, Paulus dan Silas tetap berdoa puasa seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Lukas pasal 18 ayat 1. Doa puasa dan memuji, menyembah Tuhan sebagai tanda sukacita. Kesukacitaan di tengah penderitaan yang tidak seharusnya dialami, memanifestasikan keselamatan sejati yang selalu mengatasi segala keadaan. Kuasa kesaksian mereka diperkuat oleh Allah dengan gempa bumi yang mendobrak pintu penjara dan bel enggu mereka. Peristiwa ini dan firman Tuhan yang diberitakan Paulus membawa kepala penjara dan seluruh keluarganya kepada keselamatan. Mengapa mereka tidak segera keluar dan mengapa baru sekarang mereka menggugat? Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 37 bahkan pasal yang ke-16 ayat 1. Mereka ingin menegaskan bahwa kuasa Allah melebihi segala kekuatan hukum yang dimilikinya sebagai warga negara Romawi, yang tidak boleh didera dan dipenjara tanpa proses pengadilan. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 2, ia ingin mengajar para pejabat pemerintah bahwa umat persekutuan tubuh Kristus tidak bisa diremehkan dan dilecehkan begitu saja secara hukum dan politik karena mereka melek hukum. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ketiga. Orang beriman umat persekutuan tubuh Kristus bukanlah agamawi, murahan, karena dianut oleh warga negara Romawi yang terhormat. Nyatakanlah bahwa umat persekutuan tubuh Kristus tidak bisa dilecehkan secara hukum dan politik. Wartakanlah bahwa umat persekutuan tubuh Kristus, Kesatuan umat Kristen di Indonesia bisa dikatakan semakin memprihatinkan, karena di tengah tantangan dan penganiayaan, Kristen justru saling berbaku hantam karena perbedaan doktrin, teologi. Kecenderungan gereja hanya peduli untuk mempertahankan warna Kristennya dari invasi warna Kristen lainnya, bandingkan peduli terhadap ancaman dan tantangan lain yang lebih menakutkan dan bersifat destruktif. Gereja mula-mula nampaknya juga mengalami hal serupa. Di satu sisi ancaman penyiksaan terus membayangi pertumbuhan gereja, di sisi lain di dalam gereja sendiri timbul konflik teologi. Orang-orang Kristen Yahudi dari Yudea mengajarkan doktrin yang lain kepada Kristen di Antiokhia. Mereka mengatakan bahwa doktrin mereka lebih benar dan membawa kepada keselamatan sejati. Tentu saja teologi ini ditentang keras oleh Paulus dan Barnabas dan akhirnya menimbulkan perdebatan sengit dan menyeret gereja pada keadaan kritis yaitu perpecahan. Untuk mengatasi krisis ini, diadakan pertemuan di Yerusalem. Di dalam pertemuan inilah dapat ditemukan dasar-dasar persatuan gereja. 3 Rasul, Petrus, Paulus, dan Yakobus yang nampaknya mempunyai teologi saling berseberangan, secara bergiliran. Berbicara. Dari pembicaraan mereka dapat disimpulkan bahwa pengalaman mereka dan firman Tuhan saling bersesuaian. Hal ini memimpin mereka pada kesimpulan bahwa Injil yang satu yaitu bahwa keselamatan berdasarkan anugerah Allah berlaku bagi semua manusia. Injil yang satu inilah yang mempersatukan mereka. Kisah pukul